Kalau lagi bingung mau mulai sesuatu, tapi deep down inside, pengen banget punya sesuatu yang benar-benar pengen lo raih. Cuman masalahnya lo nggak tahu harus mulai dari mana dan gimana cara mulainya. Nah, video ini bisa banget jadi panduan buat lo untuk memulai dari titik awal yang tepat. Lo tahu nggak, semua hal keren itu dimulai dari rencana yang awalnya nggak jelas. Dan kebanyakan kalau lo balik ke masa lalu dan ngerjain sesuatu lagi, lo bakal ngerasa lebih gampang buat ngeraih tujuan lo 2 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, rencana lo awalnya mungkin nggak jelas atau nggak sebagus itu, tapi it's all good. Dan ngomongin soal time travel, seringkali orang-orang takut banget buat berubah karena butterfly paradox effect atau efek kupu-kupu masal. Tapi di sisi lain mereka nggak mikir buat ngerubah sesuatu hal-hal kecil yang ternyata ngaruh gede banget buat masa depan mereka. Jadi ini bukan tentang punya rencana yang perfect dari awal, tapi ini tentang punya rencana yang mungkin gak jelas tapi ternyata jadi beneran keren saat lo bener-bener ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. So mari kita simak pembahasannya secara step by step. Step yang pertama, bikin rencana yang gak jelas. Hal pertama yang lo harus tahu, rencana pertama itu hampir selalu punya kekurangan, bahkan bisa dibilang sangat buruk. Dan memang seharusnya atau sewajarnya memang seperti itu. Tugas lo di awal ini bukan bikin rencana yang sempurna, tapi cukup bikin rencana aja. Bayangin orang yang gak pernah olahraga seumur hidupnya, terus tiba-tiba pengen banget cari workout terbaik buat dapetin hasil maksimal dan diet super cepat biar bisa langsing. Nah, bayangin lo sekarang kayak gitu, bikin rencana yang padahal lo sendiri gak tahu persis cara buat mencapainya. Tapi yang penting, hal-hal yang lo harapkan ini bakal terjadi setahun ke depan. Dan mungkin bakal terjadi tapi dalam bentuk yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Nah, intinya jangan kebanyakan mikirin itu dulu karena di sini lo masih di step awal. Tugas lo di sini cuman bikin rencana dasar yang simple dan mungkin bisa dibilang nggak jelas juga, teman-teman. Jadi misalnya lo pengen bikin channel YouTube, tapi lo nggak tahu nih cara bikin channel YouTube yang bisa ngasilin duit dari iklan itu gimana. Tapi di sini lo udah punya ide yang bagus, yaitu lo pengen mulai nge-YouTube. Nah, rencana dasar yang lo harus buat itu cukup bikin X jumlah video dalam X bulan ke depan. Gak peduli seberapa bagus kontennya atau seberapa banyak view yang akan lo dapetin. Nah, itu urusan belakangan. Bagian kedua dari step 1 ini, lo harus tahu dulu apa resiko terburuk yang akan lo ambil. Lo lihat dulu biar rencana lo yang gak jelas ini bisa jadi lebih baik atau lebih bagus. Dan jangan sampai rencana lo ini bikin lo bangkrut, mati, atau masuk penjara. Nah, itu aja. Jadi lo perlu aturan atau rules atau batasan buat diri lo sendiri yang gak boleh lo langgar. Cara ngelakuinnya, lo bener-bener mikirin worst case scenario. Misalnya, kalau lo terlalu fokus di sini, bisa aja performa lo di kerjaan sekarang jadi menurun dan lo dipecat, terus sekarang lo jadi gelandangan. Nah, itu rencana yang buruk. Atau kalau lo mau buka cafe, terus lo ngambil pinjaman di bank atau minjem duit di bank, tapi kafenya bangkrut dan lo nggak bisa bayar utang dan bank nyita rumah lo, itu lagi-lagi rencana yang sangat buruk. Jadi lo mikirin worst case scenario ini biar lo bisa tetap aman. Jadi yang namanya worst case scenario ini nggak bakal kejadian sama lo, bro. Part terakhir dari tahap 1 ini, lo harus punya mindset yang fleksibel. Lo mungkin nggak bakal achieve semua target-target lo. Setiap target-target lo itu nggak bakal semua bisa lo achieve atau bisa lo raih. Lo mungkin bakal lewat dari beberapa deadline seenak jidat lo. Tapi intinya tetap aja jalanin, bro. Jangan pernah berhenti kalau lo baru memulai. Step 2, jalani rencana yang gak jelas. Jadi di sini asumsikan lo sekarang udah punya rencana yang masih umum atau masih gak jelas. Ada beberapa batasan biar lo tetap nyambung sama realita, pikiran terbuka, dan grow mindset. Langkah berikutnya dari proses ini adalah implementasi sesuatu yang kita sebut sebagai minimum necessary action. Berapa minimum yang lo harus lakuin buat bisa lepas dari itu? Biasanya itu adalah sesuatu yang bisa lo lakuin sekarang tanpa butuh tambahan apa-apa. Misalnya kalau rencana lo ini akhirnya bener-bener pengen punya badan yang bagus atau badan yang fit,
Tindakan yang paling minimum yang bisa lo lakuin sekarang ini yaitu bisa jadi cuman jalan pagi selama 30 menit. Nah itu aja bro, lo lakuin sekali dan selesaikan. Kalau lo nggak bisa ngumpulin niat buat ngelakuin hal kecil ini, lo perlu ke kamar mandi, siram muka lo pakai air dingin dan coba lagi. Karena ini sesuatu yang bener-bener dasar. Nah tindakan yang minimum ini punya 3 tujuan bro. Yang pertama, ini bakal bawa lo ke tempat dimana lo bener-bener ngerasa kalau lo itu udah ngelakuin sesuatu. Kedua, ini langkah awal buat bikin kebiasaan yang akhirnya akan lo andalkan. Dan yang terakhir, ini langkah pertama buat bikin feedback loop yang bakal kita bahas nanti. Jadi pikirin tindakan-tindakan yang minimum. Kalau perlu, tulis di sebuah kertas, terus tentuin tanggal dan tempat buat ngelakuinnya. Harus dalam 24 jam ke depan, biar lo tuh nggak nunda-nunda hal ini. Ini adalah aktivitas yang sangat low risk atau rendah risiko bro. Lo nggak peduli apa yang terjadi selain lo ngelakuinnya. Terlepas dari seberapa lama atau seberapa bagus lo ngelakuin. Dan selamat, lo udah ngambil langkah pertama yang sejujurnya jauh lebih susah buat lo lakuin. Ini cuman jalan santai dari sini atau dari tempat lo sekarang ke depan. Jadi langkah selanjutnya dari tahap 2 ini, terusin aja tindakan yang minimum selama setidaknya 3 bulan atau 20 kali. Kenapa 3 bulan? Karena itu cukup lama buat lo sampai di titik dimana lo nggak pengen lagi ngelakuin ini, tapi lo harus ngelakuin. Ini ujian dunia nyata pertama yang harus lo lewatin bro. Ini juga cukup lama buat jadi kebiasaan dan lo mulai bikin feedback loop. Kalau lo udah ngelakuin sesuatu selama 3 bulan, lo mulai lihat pola dan paham beberapa hal jadi lebih baik. Bahkan bisa ngaruh ke pengalaman jalan lo. Atau sepatu lo ternyata nggak nyaman buat jalan lama. Itu namanya feedback loop. Makin sering lo ulang suatu proses, makin banyak lo belajar secara alami. Dan pembelajaran ini bakal ngubah rencana lo yang tadinya nggak jelas jadi rencana yang jelas. Yang jadi tahap terakhir dan terpanjang juga yang paling susah buat lo lakuin. Step 3, berubah dari yang buruk jadi lebih baik. Kalau lo sampai tahap ini, lo wajib bangga sama diri lo sendiri bro. Lo bener-bener nyoba ngelakuin sesuatu yang lo tahu nggak 99% orang bakal ngelakuinnya. Lo udah buat proses ini bro. Lo bisa ngomong sama diri lo sendiri kalau lo udah ngelakuin ini selama 3 bulan dan sekarang waktunya lo naik ke level berikutnya. Cara kita ngelakuinnya nggak sesulit yang lo bayangin. Kita pecah jadi 3 langkah yang gampang banget dilakuin. Jadi lo nggak mungkin salah paham tentang ini. Oke, langkah yang pertama yang bisa lo lakuin yaitu menulis angka-angka. Bahkan sesuatu yang sederhana kayak jalan di taman bisa dianalisis pakai angka-angka. Lo punya jumlah langkah dan waktu yang lo butuhin buat nyelesainnya. Buat apapun yang lo terus lakuin selama 3 bulan, lo bisa catat beberapa angka ke situ. Dan angka-angka ini penting banget karena bakal jadi beda antara rencana yang buruk dan rencana yang hebat. Jadi sementara ini lo harus terus ngelakuin tindakan-tindakan yang minimum. Terus pantau semua angka-angka itu dan lo bisa buat kemajuan bertahap. Jadi intinya lo cari hal yang murah, gampang, dan gak berisiko buat lo tingkatin angka-angka itu sedikit demi sedikit. Misalnya nih, kalau lo jalan 30 menit, kalau lo lari selama 1 menit pertama setiap kali, itu udah kemajuan bertahap. Lihat, ini cara perusahaan tumbuh terus-menerus. Ini nggak selalu soal investasi atau inovasi yang besar. Ini soal ngelakuin sesuatu yang sedikit lebih baik di segala aspek. Karena itu adalah hal-hal kecil yang akhirnya numpuk jadi hal-hal yang besar. Jadi ini tugas pertama lo. Pantau terus angka-angka itu dan bikin kemajuan bertahap di segala aspek. Sebagai aturan umum, lo harus usaha buat bikin kemajuan sekali seminggu atau sebulan. Tergantung dari apa yang lo lakuin. Dan ini bakal jadi tugas lo yang paling gede. Ini bakalan makan banyak waktu lo. Jadi pertanyaannya, seberapa lama lo mau ngelakuin ini? Nah, itu akan kita bahas di langkah yang terakhir. Langkah ketiga, beralih. Lo bakal tahu persis kapan lo udah di langkah terakhir dari tahap 3 kalau lo udah ngalamin hasil yang makin kecil buat kemajuan bertahap lo. Misalnya sekarang lo udah bener-bener bisa lari 30 menit, udah nggak jalan lagi. Lo bikin waktu yang bagus dan dapat award di aplikasi pelacakan kemajuan ini. Tapi lo nggak bisa terus lari lebih cepat dari itu.
itu udah habis atau udah mentok. Udah nggak ada kemajuan bertahap lagi buat dilakukan di situ. Atau misalnya lo punya cafe yang sukses banget, jual kopi sebanyak-banyaknya dengan harga tertinggi, dan nggak ada tempat buat lo ngelakuin hal yang lebih dari itu. Dan itulah saatnya lo tahu lo udah di langkah terakhir dan waktunya beralih ke sesuatu yang baru buat kemajuan bertahap selanjutnya. Biasanya di titik ini lo bakal butuh investasi yang gede, baik dari segi waktu atau duit. Tapi lo sekarang udah beda orang, lo udah tahu lo ngapain, lo punya skill dan track record. Rencana buruk asli lo sekarang udah jadi kenceng, dan mau lo pilih arahnya kemana dari sini itu sepenuhnya terserah lo, karena lo udah jadi seorang ahli di bidang lo. Oke bro, itulah cara yang bisa lo praktekin buat bikin rencana buruk lo jadi rencana yang sukses. Dan ini ada tambahan bonus buat lo. Mari kita bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi. Jadi kesalahan yang pertama yang paling sering dan fatal itu lo terlalu ngejar banyak hal di tahap 1 dan lo ngerasa bisa ngelakuin segalanya dan akhirnya lo malah nggak dapet apa-apa. Kesalahan yang kedua, lo terlalu dengerin bacotan orang lain yang bilang kalau lo buang-buang waktu saat masih di tahap 1. Padahal mereka nggak ngerti kalau lo lagi bangun fondasi atau dasar yang kuat buat masa depan yang akan datang. Kesalahan yang ketiga, lo stuck di tahap 1 terlalu lama. Kita bilang sekitar 3 bulan atau 20 kali. Lebih dari itu, lo cuma bohongin diri lo sendiri bro. Oke bro, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga lo dapat pelajaran yang berharga dari video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.